Halo, kami dari kelompok 8 akan melakukan praktikum jenis-jenis reaksi kimia. Selamat menyaksikan. Tujuan eksperimen kali ini yakni untuk mengamati reaksi yang terjadi antara asam sitrat dan natrium bikarbonat. Alat dan bahan yang dibutuhkan dapat dilihat di bawah. Pertama, masukkan asam sitrat ke dalam botol. Kemudian tambahkan air secukupnya. Lalu kocok hingga merata. Setelah itu, masukkan botol ke dalam baskom dan tambahkan pewarna makanan sesuai dengan selera. Lalu aduk dan tambahkan baking soda secukupnya. Untuk membuktikan gas yang dihasilkan pada reaksi ini, saya menambahkan kembali baking soda tersebut. Kemudian menaruh balon di atasnya. Dapat dilihat bahwa balon menjadi besar. Berdasarkan peristiwa di atas, dapat disimpulkan bahwa asam sitrat dan baking soda mengalami peristiwa oksidasi karena terjadi pengikatan gas dan menimbulkan reaksi. Reaksi ini menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang membuat balon menjadi membesar karena terisi udara. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui jenis reaksi yang terjadi antara asam klorida, natrium hipoklorit, dan kalsium karbida. Alat dan bahan yang digunakan yaitu batu karbit, fiksal dengan kandungan aktif asam klorida 17%, pemutih pakaian dengan kandungan aktif natrium hipoklorit 5,25%, dan botol kaca sebagai wadah. Prosedur yang pertama yaitu menyiapkan wadah dalam keadaan bersih lalu menuangkan larutan fiksal secukupnya. Kemudian memasukkan batu karbit secukupnya ke dalam botol kaca. Ketika batu karbit dimasukkan ke dalam larutan, maka akan muncul banyak gelembung gas dan busa sebagai berikut. Selanjutnya menuangkan 1 tutup botol pemutih pakaian ke dalam botol kaca. Dapat dilihat bahwa terjadi reaksi yang menimbulkan ledakan dan api. Reaksi tersebut juga menghasilkan banyak jelaga dan perubahan warna cairan. Kesimpulannya, percobaan ini menghasilkan total 3 macam reaksi. Ketika batu karbit dimasukkan ke dalam larutan fiksal akan menghasilkan 2 macam reaksi, yaitu yang pertama yaitu reaksi 1 mol kalsium karbida dengan 2 mol air akan menghasilkan 1 mol gas etuna dan 1 mol kalsium hidroksida serta menghasilkan kalor. Yang kedua, reaksi 1 mol natrium hipoklorit dengan 2 mol hidrogen klorida akan menghasilkan 1 mol gas klorin, 1 mol natrium klorida, dan 1 mol hidrogen oksida. Dan reaksi yang ketiga yaitu ketika pemutih pakaian dimasukkan ke dalam larutan, menghasilkan reaksi 1 mol gas etuna dan 1 mol gas klorin menghasilkan 2 mol karbon dan 2 mol asam klorida. Ketiga reaksi ini termasuk ke dalam jenis reaksi redoks yang terjadi secara eksoterm. Tujuan praktikum kali ini untuk mengamati reaksi yang terjadi antara asam askorbat dan ion iodin. Gelas kimia, vitasimin sebagai asam askorbat, batang pengaduk, betadin sebagai iodin, dan air. Tuangkan air sebanyak 350 ml ke dalam gelas kimia. Kemudian teteskan betadin sebanyak 35 tetes, lalu aduk hingga merata. Setelah itu, tambahkan vitasimin dan lihat perubahannya. Dapat kita lihat bahwa air berubah dari warna merah kecoklatan menjadi bening.
Vitamin C adalah nutrisi yang juga dikenal sebagai asam askorbat dengan rumus senyawa C6H8O6. Vitamin C berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan di semua bagian tubuh. Asam askorbat sendiri merupakan senyawa yang bersifat asam, memiliki pH kurang dari 7, dan dapat bereaksi dengan ion terlarut dalam air. Sedangkan betadin merupakan larutan yang banyak mengandung ion iodin. Ion iodin inilah yang larut dan membuat warna betadin menjadi kecoklatan. Bila dalam larutan betadin dimasukkan vitamin C, maka akan terjadi reaksi antara asam askorbat dan ion iodin. Akibatnya, iodin yang terlarut akan hilang dari air dan warna air akan menjadi bening. Dengan dimasukkan asam askorbat, maka iodin akan dinetralkan bau, warna, dan rasanya, sehingga air dapat dikonsumsi oleh manusia. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Setelah itu, memasukkan 50 ml air ke dalam botol vial. Kemudian, menambahkan 15 ml asam cuka ke dalam botol vial. Selanjutnya, memasukkan 5 sendok spatula soda kue ke dalam balon. Lalu, memasang balon pada bagian mulut botol vial. Terakhir, memasukkan soda kue pada balon ke dalam botol vial. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Setelah itu, memasukkan air ke dalam gelas kaca. Selanjutnya, menambahkan kurang lebih 1 gram serbuk PK ke dalam gelas kaca. Lalu aduk hingga serbuk PK tersebut benar-benar larut dalam air. Langkah berikutnya, memasukkan 4 siung bawang merah yang sudah diiris-iris ke dalam gelas kaca, lalu aduk menggunakan batang pengaduk. Selanjutnya, menambahkan larutan asam sulfat ke dalam gelas kaca, lalu aduk hingga merata, kemudian diamkan beberapa saat. Melakukan pengadukan sesekali di tengah menunggu kedua zat tersebut bereaksi. Kemudian, diamkan beberapa saat hingga cairan pada campuran tersebut menjadi tidak berwarna atau berwarna bening.
Praktikum pembakaran tisu. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui jenis reaksi yang terjadi pada pembakaran tisu. Alat dan bahan pada praktikum ini yaitu tisu, lilin, dan piring sebagai wadah. Langkah kerjanya yaitu yang pertama menyiapkan wadah pembakaran, kemudian menyulut api ke tisu dan meletakkannya ke dalam wadah. Kemudian mengamati perubahan yang terjadi. Kemudian melakukan prosedur yang sama sebanyak 3 kali. Dapat dilihat, praktikum ini menghasilkan asap dan jelaga. Kesimpulannya, pada pembakaran tisu terjadi reaksi sebagai berikut. Dengan demikian, jenis reaksi yang terjadi adalah reaksi pembakaran sempurna. Praktikum pembakaran gula batu. Tujuan praktikum adalah untuk mengetahui jenis reaksi pada pembakaran gula batu. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu gula batu, lilin, tang penjepit, dan arang kertas. Langkah kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan lalu jepit gula batu dengan tang. Kemudian membakar gula batu di atas api dan memperhatikan perubahan yang terjadi. Dapat dilihat bahwa reaksi ini menghasilkan gas berwarna hitam dan lelehan. Selanjutnya yaitu melumuri gula batu dengan arang kertas. Selanjutnya menjepit gula batu dengan tang dan membakarnya di atas api. Dapat dilihat bahwa gula batu yang telah dilumuri arang kertas menghasilkan lelehan yang lebih banyak. Kesimpulannya, pada percobaan pembakaran gula batu terjadi reaksi sebagai berikut. Arang kertas berfungsi sebagai katalis yang mempercepat proses pembakaran. Dengan demikian, jenis reaksi yang terjadi adalah reaksi pembakaran sempurna. Reaksi antara cuka dan kapur adalah reaksi netralisasi antara kalsium karbonat dan asam asetat yang menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas yang menyebabkan reaksi gelembung. Pada permukaan telur terbentuk gelembung udara. Gelembung udara ini terbentuk karena reaksi asam basa di antara asam cuka dan kulit telur atau kalsium karbonat yang bersifat basa. Kita diamkan selama 24 jam, kemudian telur mengalami perubahan menjadi seperti ini. Selama asam cuka dan telur bereaksi, kalsium karbonat pada kulit telur meluruh dan terbawa oleh asam cuka.
Asam cuka memiliki massa jenis yang lebih tinggi daripada larutan minyak sehingga asam cuka turun ke bawah dan bereaksi dengan baking powder sehingga menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini membawa asam cuka ke atas dan melepas karbon dioksida. Uji larutan asam basa dengan indikator alami. Eksperimen kali ini bertujuan untuk menentukan sifat larutan dengan indikator alami. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu jeruk lemon, kol ungu, bubuk kunyit, bunga mawar, air, lumpang dan halu, batang pengaduk, sendok dan pipet, cup plastik, talenan dan pisau. Langkah kerja: masukkan kol ungu ke dalam lumpang, kemudian tambahkan air dan tumbuk hingga terdapat air yang berwarna keunguan. Lalu masukkan ke dalam cup dan beri label. Kemudian masukkan bunga mawar ke dalam lumpang. Apabila dirasa masih terlalu besar, dapat dipotong terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menambahkan air, kemudian menumbuknya hingga keluar air berwarna merah muda. Lalu, air berwarna merah muda tersebut kita pindahkan ke dalam cup dan diberi label. Potong lemon menjadi 3 bagian, lalu masukkan ke dalam cup yang berbeda. Masukkan kunyit secukupnya, kemudian larutkan dengan air. Aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan cuka secukupnya, kemudian larutkan dengan air. Masukkan sabun ke dalam 3 cup yang berbeda, kemudian tambahkan air, lalu aduk hingga merata. Masukkan 15 tetes air kol ungu ke dalam larutan sabun, larutan cuka, dan air jeruk. Kemudian masukkan 15 tetes air mawar ke dalam air sabun, larutan cuka, dan juga air jeruk. Kemudian tambahkan 15 tetes larutan kunyit ke dalam larutan sabun, larutan cuka, dan juga perasan jeruk. Kol ungu, kunyit, dan bunga mawar dipilih sebagai indikator alami karena mengalami perubahan warna pada zat yang bersifat asam dan basa. Larutan cuka bersifat asam karena merubah kunyit menjadi kuning muda, mawar menjadi merah muda, dan kol menjadi ungu muda. Air sabun merupakan basa karena membuat perubahan pada kunyit yaitu menjadi kuning kecoklatan, sedangkan pada mawar dan kol menjadi biru muda hingga keunguan. Sedangkan perasan jeruk bersifat asam karena merubah kunyit menjadi kuning muda, mawar menjadi merah muda, dan kol menjadi ungu muda. Demikianlah praktikum kami, terima kasih banyak.